Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Berbeda dari biasanya, kali ini Mimin akan membahas alur cerita Tales of Herding Gods episode 27. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Ketika mereka semakin dekat dengan sumber sungai Surging, Jinmu melihat cahaya terang di kejauhan yang membelah kegelapan. Di sana berdiri sebuah desa. Lampu-lampunya bersinar mencolok di tengah kegelapan. Di sana Jinmu melihat seorang sesepuh. Sesepuh itu tampaknya menyadari pandangan Jinmu. Lantas ia berkata, makhluk hidup tidak boleh melangkah lebih jauh. Mendengar perkataan itu, kepala desa lantas berkata, Mu'er, jangan ikut campur urusan dunia arwah. Jinmu pun tercengang. Lantas ia bertanya, dunia arwah? Kita masih berada di reruntuhan besar. Ini bukan alam kematian. Mengapa kepala desa berkata begitu? Kepala desa lantas menjelaskan, ada banyak tempat aneh di reruntuhan besar yang terhubung dengan dunia lain. Desa itu adalah salah satu gerbang menuju alam kematian. Setelah mengatakan itu, lantas ia bertanya kepada sesepuh itu, saudaraku, bagaimana cara menuju desa Karfri? Sesepuh itu pun menunjuk ke arah kegelapan. Lantas ia berkata, desa Karfri yang sesungguhnya tak bisa dijangkau. Kepala desa pun mengangguk. Lantas mereka pun melanjutkan perjalanan. Jinmu berseru, kepala desa, liontin Jinmu tiba-tiba terbang menembus kegelapan. Mereka segera mengejarnya. Tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu jatuh ke air. Liontin itu menabrak selaput tak kasat mata. Di hadapan mereka terbentang dunia aneh yang perlahan terlihat. Jinmu pun bergumam, inikah dunia lain di balik kegelapan? Inikah desa Karfri? Apakah orang tuaku ada di sini? Jinmu segera meraih liontinnya dan memakainya kembali, lalu mengikuti arah liontin itu sebagai petunjuk. Kepala desa memberhentikannya sejenak. Lantas ia berkata, Mu'er, kita sudah sampai. Tak perlu terburu-buru. Kita harus berhati-hati. Ada sesuatu yang tak beres. Jinmu pun dengan hati-hati melangkah maju. Pegunungan di hadapan mereka diselimuti kabut. Apakah ini benar-benar desa Karfri? Bukankah pembawa pesan kematian tadi berkata mereka tak akan menemukannya? Tiba-tiba terdengar suara retakan renyah di bawah kakinya. Dengan terkejut, Jinmu melompat. Di bawahnya ternyata ada tangan kerangka muncul dari kabut. Tengkorak itu menatap dengan rongga matanya yang kosong. Tengkorak itu berkata, manusia. Jinmu melangkah mundur. Namun ternyata hamparan di sekelilingnya dipenuhi kerangka. Jumlahnya tak terhitung, dan bahkan gunung-gunung di hadapannya terbentuk dari tumpukan tulang. Sesaat kemudian, tulang-tulang itu bersatu, lantas mencoba menyerang Jinmu dan kepala desa. Beberapa kerangka kecil berlari dan menggigit kaki Jinmu, dan ia menghancurkan dengan hantaman tangannya. Tapi gelombang kerangka terus berdatangan. Segera, chi vital kepala desa berubah menjadi cahaya pedang. Namun, jumlah kerangka terlalu banyak. Bahkan, ia kewalahan, terlebih menghadapi tulang-tulang para dewa dan iblis. Namun, pada saat itu juga, cahaya meledak dari dahi Jinmu. Sebuah wujud Buddha raksasa muncul di belakang mereka. Melihat Buddha raksasa, kerangka-kerangka itu pun berhenti, hanya mengawasi dari kejauhan. Mereka tak berani mendekat. Sesaat setelah itu, tiba-tiba cahaya tampak di antara gunung-gunung. Jinmu menatapnya dan melihat perahu kecil melayang di atas kabut. Dan terdapat seorang menaikinya mendayung perlahan. Ia juga membawa seorang penumpang yang juga merupakan kerangka. Setelah itu, kerangka itu pun turun dan menyapa Jinmu dan kepala desa. Lantas ia segera pergi. Saat kerangka itu hendak pergi, kepala desa berseru, tunggu. Ia pun berhenti. Kepala desa bertanya, apakah kau membawa koin cadangan? Orang itu pun tertawa, lantas ia berkata, kalian tak bawa uang dan ingin menaiki perahu? Kepala desa pun tersenyum, lantas ia berkata, itulah sebabnya aku ingin meminjam darimu. Kerangka itu pun berkata, Dewa Pedang Tua, sudah lama kita tidak bertemu. Lantas ia memberikan kepala desa 4 koin emas, dan ia pun segera pergi. Kepala desa memberikan koin-koin itu pada Jinmu.
lalu berkata, "Mu'er, mari kita naik perahu." Lantas mereka segera berlayar. Tak lama setelah itu, mereka pun mencapai sebuah dermaga, dan mereka tak lagi dihadapkan dengan gunung-gunung dari kerangka, melainkan hamparan tanah yang luas. Setelah turun dari perahu, Jinmu mengeluarkan koin Feng Du dan membayarnya ke si tukang perahu. Setelah itu, mereka melangkah ke daratan. Saat Jinmu menoleh, perahu kecil dan tukang perahu itu sudah lenyap dalam kabut. Hanya lentera di haluan yang masih bersinar. Sesaat kemudian, liontin giok di dada Jinmu perlahan melayang, menunjuk ke arah depan. Tak jauh dari sana, mereka melihat sebuah batu batas bertuliskan aksara kuno, yang artinya, dunia para arwah. Manusia yang masih hidup tak boleh melangkah lebih jauh. Setelah membaca tulisan itu, Jinmu pun ragu dan bertanya, apakah kita masih akan lanjut? Kepala desa pun menjawab, kita sudah sejauh ini. Tentu, kita harus melihat apa yang ada di depan. Ayo lanjutkan. Jinmu pun mengangguk dan melangkah bersamanya melewati batu batas. Namun tiba-tiba, tangannya berubah menjadi tulang belulang. Ia membuka bajunya, dagingnya pun hilang, menyisakan tulang. Kepala desa pun berubah menjadi kerangka. Namun anehnya, tangan dan kakinya yang awalnya buntung, kini kembali utuh. Kepala desa terbiasa dengan itu. Lantas ia berkata, mari kita masuk dan lihat lebih dalam. Sedangkan Jinmu menahan keterkejutannya dan segera mengikutinya. Di hadapan mereka, barisan gunung menjulang. Kuil demi kuil berdiri megah dan sebuah desa dengan ukuran cukup besar terlihat. Suasana desa damai. Mereka terlihat seperti manusia biasa. Tak lama setelah itu, seorang tetua menghampiri sambil tersenyum. Lantas ia bertanya, pengunjung dari luar, ada yang bisa saya bantu? Dengan sopan, Jinmu pun bertanya, Pak, apakah Bapak tahu jalan menuju desa Carfree? Orang tua itu menunjuk ke arah belakang gunung. Lantas ia berkata, lewati pegunungan itu, kau akan menemukannya di balik gerbang. Segera, mereka pun mendaki gunung. Jinmu menoleh dan melihat para penduduk masih menatap mereka. Kepala desa lantas berkata, mereka melihat kita sebagai orang mati. Jinmu mengangguk, lantas ia berkata, kepala desa, aku melihat sesuatu yang aneh. Kakek Buddha membukakan 9 mata dewa untukku. Meskipun mataku tertutup, aku tetap bisa melihat samar-samar. Kepala desa lantas bertanya, apa yang kau lihat? Jinmu pun menjawab, ada aura iblis di tubuh mereka. Mendengar penjelasan Jinmu, kepala desa pun merenung sejenak. Lantas ia berkata, dunia arwah pasti memiliki hukum yang mengatur hidup dan mati. Itu adalah kekuatan para dewa dan iblis. Lantas ia bertanya lagi, Mu'er, karena 9 mata dewa masih bersamamu, bisakah kau gunakan Ji Vital untuk mengaktifkannya? Jinmu pun segera mencoba. Ji Vitalnya mengalir ke mata, membentuk formasi 9 mata dewa surga. Penglihatannya pun langsung menjadi sangat jelas. Saat menoleh ke belakang, semua penduduk telah berubah. Mereka bukan manusia, melainkan kerangka. Kepala desa segera berkata, mereka adalah iblis surgawi. Jinmu pun terkejut, lantas ia berkata, apa? Iblis surgawi? Kepala desa menjelaskan, ya, meski kultus iblis surgawi memiliki nama serupa, mereka masih manusia. Iblis surgawi sejati adalah ras iblis dari dunia asing, haus penaklukan. Tak ada yang tahu dari mana asal mereka. Setelah penjelasan itu, mereka pun segera bergegas pergi. Setelah menyeberangi beberapa gunung, mereka pun akhirnya sampai di gerbang Feng Du. Jantung Jinmu pun berdebar. Dalam legenda, Feng Du adalah gerbang neraka. Jangan-jangan ini neraka? Namun kepala desa melangkah tanpa ragu. Jinmu pun mengikutinya. Di hadapan mereka, terbentang kota-kota yang tak terhitung jumlahnya, dan kuil-kuil menjulang menembus awan. Kota-kota, istana, dan kuil besar membentang sejauh mata memandang. Jinmu pun bergumam, ini pasti ibu kota Feng Du. Di sana, Jinmu melihat Moonship. Lantas ia bergumam, mengapa Moonship ada di sini? Pada saat itu juga, liontinnya melayang mengarah ke Moonship berada. Jinmu pun bergumam, apakah Carfree Village merujuk pada Feng Du, ataukah berada di Moonship? Kepala desa lantas berkata, namun bisa jadi Carfree Village merujuk pada Moonship.
Saat kapal itu menembus kegelapan, para penumpangnya hidup damai tanpa kekhawatiran. Bukankah penjaga matahari berkata bahwa Carefree Village hanya muncul dalam kegelapan, namun tak tahu di mana ia akan muncul? Artinya, desa itu terus bergerak. Jika demikian, masuk akal bila Carefree Village berada di atas Moonship, yang hanya muncul di malam hari dan terus berpindah tempat. Ia pun terdiam sejenak, lalu melanjutkan berkata, "Ini hanya dugaanku, tapi kalau benar, mungkin kamu adalah seorang pewaris bulan." Jinmu pun terkejut. Ia tak memahami maksudnya. Kepala desa kembali berkata, "Jika kamu lahir di Carefree Village, mungkin kamu keturunan pewaris bulan. Bukankah kamu pernah bilang ada seseorang wanita yang mengulurkan tangannya di pilar naga di kota perbatasan naga, yang seakan-akan ingin menyentuh telapak tanganmu? Kupikir mungkin dia kerabatmu, atau bahkan ia ibumu." Pada saat itu, Moonship pasti membawa Carefree Village mendekati desa perbatasan naga. Wanita itu mungkin mengenali Liontin Giok di leher Jinmu dan mencoba mengakuinya sebagai anaknya. Namun, dengan kondisi kapal yang bobrok, mungkinkah pewaris bulan masih bertahan di sana? Sesaat setelah percakapan itu, tiba-tiba terdengar suara nyanyian yang liriknya berisi seperti ibu yang merindukan anaknya yang lama hilang. Saat mendengarnya, Jinmu diliputi kesedihan yang membuatnya ingin menangis. Dari kejauhan, di haluan kapal Moonship yang diselimuti kabut, berdiri sosok wanita cantik. Dengan tatapan penuh kerinduan, ia menatap Jinmu. Menghadapi itu, Jinmu ingin memejamkan mata, tapi tak bisa. Setelah beberapa saat terdiam, ia berkata, "Kepala desa, mari kita kembali." Kepala desa terkejut, lantas ia bertanya, "Kau tidak ingin naik menemuinya?" Jinmu pun menggelengkan kepalanya, lantas ia berkata, "Dia bukan kerabatku, dan ini bukan desa Riang." Kepala desa pun terdiam, lantas ia bertanya lagi, "Apa yang kau lihat dengan 9 mata dewa langit yang dibuka oleh si buta?" Jinmu pun menjawab, "Aku tidak melihat seorang wanita, yang kulihat adalah dewa iblis." Tatapannya pun kembali pada sosok di kapal. Wujud asli wanita itu adalah dewa iblis, dengan paku tulang terbentuk cakram di punggungnya. Sejak Liontin Giok bersinar di pilar naga di kota perbatasan naga, semuanya adalah jebakan. Tujuannya adalah satu, memancing Jinmu ke tempat ini. Setelah menyadari itu, kepala desa pun bergumam, "Keterlaluan, bahkan aku hampir terjebak." Segera, ia pun membawa Jinmu untuk melesat mundur. Di saat yang sama, sosok wanita itu melompat dari kapal dengan kemarahan membara, dan ia segera memperlihatkan wujud aslinya, yaitu dewa iblis dengan 2 kepala, 8 kaki panjang, dan 5 ekor. Namun sesaat kemudian, kepala desa ditarik oleh monster iblis ke dalam pusaran air. Melihat itu, Jinmu pun khawatir. Namun, dia percaya bahwa kepala desa sangat kuat. Dia pasti baik-baik saja. Lantas ia segera berlari menuju gerbang Fengdu. Kabut kian pekat saat ia dekat dengan gerbang. Tiba-tiba, sosok bayangan menyerangnya dari depan. Menghadapi itu, Jinmu pun membentuk jari pedang. Ikan naga dari Junior Protector Sword muncul. Pedang yang menembus kabut dengan sekejap menikam bayangan itu. Lantas, Jinmu terus berlari. Makhluk yang terbunuh itu tampak jelas, wujudnya mutan. Chi vitalnya belum sepenuhnya hilang, masih mengalir seperti ular berdarah. Bau amis menusuk hidung Jinmu hingga ia merasa pusing karena racunnya. Namun, lukisan darah naga dari perlindungan di tubuhnya langsung menetralisir racun itu. Jinmu pun akhirnya tersadar. Setelah itu, ia pun segera berlari lagi. Namun tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok raksasa lava yang melompat keluar dari kabut dan menghantam dengan kekuatan yang dahsyat. Menghadapi itu, Jinmu segera mengeluarkan pedangnya dan menerapal jurus Matahari di Laut Timur, gelombang 1000 lapisan. Segera, cahaya pedangnya bersinar terang, menggulung seperti ombak dari matahari terbit. Dengan tebasan itu, tubuh raksasa lava dihancurkan dalam satu serangan. Sesaat kemudian, petir menyambar langit. Seorang pemuda muncul dari kabut. Petir membentuk jaring di jarinya, dan serangan dilancarkan ke arah Jinmu. Menghadapi itu, Jinmu menghantamnya dengan Tempest of the Nine Dragons. Naga itu segera melesat, melahap pemuda itu sekaligus kilatan petirnya. Sesaat kemudian, suara melesat datang dari segala arah. Jinmu mendekati gerbang Fengdu. Ketika awan iblis hitam pekat turun dan menelan pandangannya, ia tak punya pilihan.
Lantas ia menjatuhkan dirinya ke dalam kabut. Segera, punggungnya pun membentur tanah. Ia mengerang terbatuk lalu bangkit perlahan. Di sekelilingnya, kabut masih menyelimuti. Namun suasananya tiba-tiba menjadi hening. Di sana, Jinmu melihat bayangan-bayangan samar berdiri di sekelilingnya. Jinmu pun bergumam, roh orang mati? Apakah ini dunia bawah? Tepat di tengah kumpulan roh itu, berdiri sebuah perahu kayu tua. Di atasnya, seorang pria menatapnya. Lantas orang itu berkata, "Kau manusia yang masih hidup, mengapa kau datang ke sini?" Jinmu pun menjawab, "Aku jatuh ke dalam kabut. Aku hanya ingin keluar dari sini." Pria itu menatapnya, lantas ia menunjuk ke perahu dan berkata, "Naiklah, hanya perahu roh yang bisa menyeberangi sungai Surking dan keluar dari Fengdu." Jinmu pun sedikit ragu, lantas ia bertanya, "Apa jaminannya aku akan keluar hidup-hidup?" Pria itu pun menjawab, "Tak ada. Jika hatimu lemah, kau akan tenggelam bersama para arwah. Jika jiwamu kuat, kau mungkin akan melihat cahaya di seberang." Nah, baiklah. Untuk pembahasan dari alur cerita Tales of Herding Gods episode yang ke-27, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.